keluarga Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga keluarga Indonesia pada hari ini selalu diberikan kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kelancaran dalam pekerjaan. Keluarga Indonesia, kembali lagi di channel Kang Blangkon. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai ada 5 kriteria KPM PKH yang akan cair di tahap 2 tahun 2022. Apa 5 kriteria atau 5 syarat KPM PKH untuk cair bansos PKH-nya di tahap 2 tahun 2022 ini? Untuk informasi selengkapnya, pastikan keluarga Indonesia simak penjelasan saya di video ini sampai selesai. Jangan di skip biar informasi yang didapat tidak setengah-setengah sehingga tidak menimbulkan kebingungan yang permanen. Ada 5 syarat yang wajib terpenuhi bagi KPM PKH agar bansos PKH-nya bisa cair di tahap 2 tahun 2022. Apa saja kelima syarat ini? Yang pertama adalah data KPM PKH harus padan dengan data Dukcapil atau DTKS. Data padan dengan Dukcapil atau DTKS ini meliputi data pindah alamat, data kematian, data kelahiran, data cerai, sehingga KPM PKH yang mungkin datanya belum diupdate, segera diupdate ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil di kabupaten atau kota tempat tinggal Anda. Hingga data yang belum padan dengan Dukcapil atau DTKS ini di tahap 2 bisa padan sehingga memungkinkan bansos PKH ini bisa cair kembali. Data yang belum padan ini bisa meliputi karena datanya anomali. Misalkan contoh data nama di KTP ini berbeda dengan nama di KK. Ini banyak terjadi bagi KPM PKH yang bansos PKH-nya di tahap 1 kemarin tidak cair. Hal ini bisa segera diupdate ke Dukcapil di wilayah Anda untuk memadankan nama ini menjadi satu nama yang sama sehingga data ini tidak terjadi data anomali. Kemudian misalkan contoh data anomali ada NIK yang di KK ini juga berbeda dengan NIK yang ada di KTP. Meskipun orangnya sama, alamatnya sama. Ini segera diupdate ke Dukcapil. Kemudian syarat yang kedua ini data KPM harus padan dengan data bank. Ini banyak terjadi KPM yang datanya ini sudah padan dengan Dukcapil, namun ada perbedaan dengan KYC di data bank penyalur. Misalkan ada perbedaan satu huruf saja, ini KPM atau rekening KPM ini tidak lolos OMSPAN atau Online Monitoring System Perbendaharaan dan Anggaran dari Kementerian Keuangan. Jadi bagi KPM PKH yang mungkin memang namanya ada perbedaan, ini bisa pengajuan untuk buka rekening baru, namun ini prosesnya juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang langkah pertama yaitu harus padankan dulu dengan data kependudukan, sehingga nanti data dari Kementerian Sosial akan diikuti dari data bank penyalur. Sebelum saya lanjut untuk persyaratan yang ketiga, bagi keluarga Indonesia semua yang baru melihat atau baru tahu channel ini, silahkan bergabung dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya keluarga Indonesia tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan mohon dukungannya bagi keluarga Indonesia semua. Jika informasi dari channel ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan share ke media sosial kalian semua supaya keluarga Indonesia semua, saudara atau teman bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Kemudian persyaratan yang ketiga yaitu data KPM harus padan dengan Dapodik atau data pokok pendidikan. Ini khusus bagi KPM PKH yang memiliki kategori atau komponen PKH pendidikan, mulai pendidikan anak SD, SMP, dan SMA. Kenapa untuk tahun 2022 ini data penerima bansos PKH khususnya
ini datanya dipadankan dengan data pendidikan. Jadi bagi KPM PKH yang mungkin kemarin bansosnya ini turun drastis, ini bisa terjadi karena data nama anak Anda ini tidak terdaftar di Dapodik. Mungkin karena sekolah ini baru, belum memiliki NPSN atau nomor pokok sekolah. Mungkin anak KPM ini baru masuk sekolah di sekolah yang baru didirikan, sehingga sekolah ini belum memiliki NPSN atau nomor pokok sekolah nasional, sehingga belum bisa mengolah data Dapodik. Karena sekarang data PKH ini sudah disinkronkan dengan Dapodik atau EMIS untuk sekolah dari Departemen Agama. Bagi KPM PKH ini harus memastikan apakah nama anak Anda ini terdaftar di Dapodik sekolah tersebut. Karena jika anak Anda sekolah di sekolah tersebut namun datanya tidak terdaftar di Dapodik, pastinya bansos untuk kategori anak sekolah ini tidak bisa cair. Untuk mengecek nama anak Anda ini masuk di Dapodik atau tidak, ini bisa dicek di website. Ini bisa dicek di nisn.data.kemendikbud.go.id. Di website ini nama anak Anda bisa dicek apakah benar nama anak Anda ini sudah terdaftar di Dapodik sekolah tersebut. Ini bisa dicek secara online. Kemudian persyaratan yang keempat yaitu status kepesertaan bansos PKH harus masih aktif. Untuk mengecek status kepesertaan bansos PKH, KPM PKH bisa mengeceknya melalui website online milik Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id, di mana di sana bisa mengecek apakah nama Anda termasuk penerima bansos PKH atau bansos BPNT atau bansos PBI. Jika nama Anda termasuk penerima bansos PKH, ini kemungkinan besar ini akan bisa cair. Yang pasti data Anda sudah masuk di kategori data yang saya sebutkan sebelumnya, atau bisa dicek langsung di operator SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan, atau bisa minta bantuan ke PKH kabupaten atau kota yang ada di dinas sosial. Kemudian persyaratan yang kelima, ini tidak kalah penting. Persyaratan yang kelima ini adalah KKS PKH atau KKS Merah Putih ini wajib dipegang KPM sendiri. Ini bertujuan agar memudahkan bahwa bansos yang masuk di rekening KKS tersebut benar-benar cair, tepat sasaran untuk KPM PKH tersebut. Jadi KKS ini wajib dipegang sendiri, tidak boleh dititipkan ke orang lain. Itulah Keluarga Indonesia, ada 5 syarat bansos PKH di tahap 2 tahun 2022 ini bisa cair. Yang pertama adalah data KPM PKH harus padan dengan data Dukcapil atau DTKS. Syarat yang kedua yaitu data KPM PKH ini harus padan dengan data perbankan, sehingga rekening KPM PKH bisa lolos OMSPAN atau Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran, dan rekening KPM PKH dinyatakan statusnya aktif. Kemudian persyaratan yang ketiga yaitu data KPM harus padan dengan Dapodik. Ini khusus bagi KPM PKH yang memiliki kategori anak sekolah. Kemudian persyaratan yang keempat yaitu status kepesertaan bansos PKH masih aktif. Kemudian persyaratan yang kelima yaitu KKS Merah Putih KPM PKH wajib dipegang sendiri. Ini memudahkan untuk pengecekan rekening apakah saldo bansos PKH sudah masuk ke rekening tersebut atau belum. Demikian informasi singkat dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Komentar Anda merupakan motivasi saya untuk memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat. Sampai ketemu di informasi-informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.